jalan, hati-hati. Maaf ya, aku nggak bisa ngomong dulu. Maaf ya semuanya ya. Kenapa teh? Kenapa tidak mau cerita teh? Iya. Pokoknya yang penting doain aja yang terbaik buat susu Azam. Buat susu Azam. Permisi mas. Iya, Tanya aja yang di sana ya. Teh Azam gimana kabarnya teh? Azam ada di ini, ada di mobil. Terima kasih doanya, doa terbaik ya, amin. Menjadi ibu sambung tuh nggak mudah, sangat tidak mudah. Apalagi ya ini ya amit-amit jangan sampai kedua kali. Maksudnya ini yang dia hadapin kan, dia sudah tahu ketika menikah seperti ini, tapi dia ngerasa ternyata masih kurang usahanya dia. Itu yang selalu dia bilang, apa aku masih kurang sabar, apa aku masih kurang perhatian, apa aku masih kurang. Saya bilang begini, saya selalu bilang sabar. Orang kurang itu pasti ada. Namanya manusia marah pasti ada. Namanya manusia merasa sakit itu pasti ada. Tapi kan masalahnya ini adalah kamu yang menjalani. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang mempunyai keputusan adalah kamu. Cuma saya selalu ngingetin, sabar, baru 2 tahun nikah. Cobaan masih banyak yang akan datang. Lo harus kuat gitu. Dan saya selalu bilang, mau keputusan kamu apapun, support saya nomor 1. Artinya gini, intinya kita ini manusia, ya kan? Karena manusia itu kan tidak luput dari salah, benar, dan yang lain-lain itu. Ya sama aja lah, nggak terlalu memuja-muja juga gitu kan, santai aja gitu. Yang penting dijalanin, mengalir aja. Tapi Ferdi pas ketemu Natalie emang udah langsung cepat nempel, tidur klop gitu apa gimana? Apa baru-baru ini apa gimana kan? Oh, dari awal juga pas ketemu juga udah tidur udah sering. Ya udah feeling kali Ferdinya, ini kayaknya orangnya baik gitu. Sejauh ini Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki merasakan juga kasih sayang dari Bunda. Anak-anak apalagi Ferdi yang selalu deket banget sama Bunda, yang nggak bisa lepas gitu. Terus Ridwan juga sekarang yang semakin dekat sama Bundanya. Putri yang sekarang seakan-akan apa ya, udah kayak adik kakak. Aku mungkin karena jauh tidak begitu tahu lebih ya sehari-hari seperti apa. Tapi aku terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku merasa kok keharmonisan, rasa sayang peduli Bunda ke anak-anak tuh tersampaikan dengan tulus. Saya itu dipanggil oleh penyidik Polda Sumatera Utara, unit cybercrime ya, unit cyber, untuk memberi keterangan terkait dengan laporan saya terhadap saudara Denis Caryesta dan saudara Samsul Caniago. Dan pemeriksaan itu berlangsung sekitar 4,5 jam. Dan saya sudah paparkan bukti-bukti saya, dan saya apresiasi karena memang undang-undang IT itu banyak adanya sekarang di Polda-Polda di seluruh Indonesia, kecuali di Polres itu yang ada di DKI Jakarta. Jadi saya melihat, karena saya menangani tentang dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian melalui undang-undang elektronik, itu saya lihat memang profesional sekali. Jadi kalau saya lihat Polda Metro, Baris-Krim Mabes, mereka profesional. Jadi saya percaya bahwa Polda Sumatera Utara akan memproses ini secara on the track. Jadi laporan terhadap Denis, laporan terhadap Samsul itu sudah diproses, bukti-bukti saya serahkan, dan tinggal saya menghadirkan saksi 2 orang. Setelah itu akan lanjut ke pemeriksaan mereka sebagai terlapor, Denis dan Samsul. Sedangkan untuk saudara Uya dan Dr. Richard Lee itu sudah juga ditunjuk penyidik oleh Polda Sumatera Utara. Nah, mungkin di sana saya akan serahkan saksi, pemeriksaan saksi. Selesai pemeriksaan saksi, ya Denis dipanggil dengan Samsul. Saya prediksi minggu depan.
polisi Indonesia kan ada prosesnya itu kayak gitu. Tapi gue yakin percaya sama polisi Indonesia bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak. Netizen aja bisa, semua masyarakat Indonesia aja bisa dilihat deh dari semua komentar yang ada video Abang Rasmannya baca sendiri komentarnya kayak apa. Ya kan bisa dinilai dari situ kayak gitu. Lalu ditanya, ini bang dari Medan berapa jauh? Makanya kau datang ke Medan, nanti kau makan durian waktu diperiksa polisi, baru kau terbang ke Malaysia. Walaupun dia bilang memang bisa jalan darat, cek ya Allah. Mobil aja 1 biji, saya nggak tahu tuh kredit apa asli itu kan. Gini. Dennis, kau boleh berpikir Hotman lebih kaya dari saya. Itu pikiran kau. Dan pikiran yang baik. Saya katakan, belum tentu Hotman lebih kaya dari saya. Bagaimana caranya? Di mana sumbernya? Nggak perlu saya kasih tahu. Paling ini ya, paling ngena di hati saya tuh ya, yang dari kemarin yang bikin saya marah tuh ya, apa yang dilakukan kepada Bang Samsul sih. Bang Samsul itu gimana, abang harus ingat, Bang Samsul itu adalah mantan klien abang. Dia kan sudah membayar abang secara penuh juga. Iya kan, dan begitu katanya anak abang juga yang saya dengar pernah minta iPad sama dia, itu pun dipenuhi. Dan Bang Samsul ini bukan orang yang, mohon maaf, bukan orang yang berkecukupan, iya kan? Dan termasuk yang, mohon maaf, dari rakyat biasa. Iya kan, emangnya mau apa lagi yang rusak dari hidupnya? Kan kasihan, emang hidupnya kurang berantakan, kurang susah, masih mau dilaporin juga, kok tega gitu. Itu kan mantan klien lu, dia udah pernah bayar lu, iya kan? Berapa duit gitu lupa, ada di YouTube aku. Udah pernah bayar dia, apa jadinya mau apa lagi dia mau rusakin Bang Samsul sampai kayak apa? Nggak pantas lah. Harusnya dia kalau misalkan dia benar bersekolah, pernah sekolah dia pengacara, dia harus ngerti kode etik ini. Ibaratnya kalau yang dilaporkan adalah UITE, artinya dia harus mensomasi gue dulu, ya kan? Somasi untuk gue menjelaskan. Gue sampai sekarang belum terima surat somasi. Itu pertama. Terus kedua, dilaporin katanya di Medan. Jauh-jauh banget sih, gitu kan. Lokus deliktinya kalau dia anggap itu adalah perlu dilaporin kan di Jakarta. Podcast Jakarta, saksi-saksi pada di Jakarta, ngapain jauh-jauh ke Medan itu kan. Kan ada yang namanya dalam hukum tuh ada yang namanya basis biaya murah, terus efisiensi gitu kan, dan lain sebagainya. Dan pernyataan Bang Rasman juga di Instagram dia tadi saya baru dikirimin bahwa dia bilang nih, kita dengar ya, saya juga baru terima tadi nih. Saya sudah beritahu Bareskrim Mabes Polri katanya untuk tidak membawa kasus ini ke Jakarta. Berarti dia memerintahkan Bareskrim Mabes Polri. Menurut saya siapa gitu? Menurut gue sih enggak. Gue tadi udah nanya sama Pak Irjen Ricky juga sama kepolisian bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi polisi. Jadi dia ngomong begitu atas dasar apa sih? Saya sudah memberitahu Bareskrim Mabes Polri untuk tidak membawa kasus ini. Kenapa dia bisa ngatur seperti itu? Gitu kan? Itu pertanyaan besar gue sih. Tapi gue percaya Polri, Polda semua presisi. Inilah bukti bagaimana orang yang tidak sarjana mengomentari yang doktor. Dia nggak ngerti apa yang disebut dengan dosen terbang. Gitu loh. Pasti dugaan kami sih itu karena nggak ada rasa penyesalan, mereka nggak ada datang, nggak ada minta maaf, padahal ketemu sama saya malah yang halo kayak gitu. Kelalaian juga nggak ada yang nyelamatin, mereka nyelamatin Jadi mereka mandiri, tidur, mereka posisinya nyelamatin diri mereka sendiri. tidur. Posisi kapal mereka baru pada bangun. mereka baru pada bangun. Jadi baru kaget, mereka kucek-kucek mata merah kayak gitu. Angin bos, kayak gitu. Waktu adik saya udah pukul-pukul badan kapal sambil pegang kepala dia karena tahu ibu saya masih di bawah. Pasti. Saya udah udah ada pihak kuasa hukum juga, kuasa hukum saya juga. Nanti mungkin bisa langsung bicara sama kuasa hukum saya aja. Saya mau usut tuntas juga.
masalah kelalaian kru kapal dan ada keterlambatan juga dalam tim penyelamat gitu. Yang saya sesalkan banget itu karena sebenarnya karena jauh, jadi mungkin lama. Cuman Enggak. pas pertama datang itu tidak jauh. bawa apa-apa, cuma bawa orang nggak aja. jauh. Perjalanan itu cuman makan 20 menit. Dari darat maksudnya? Dari darat. Ya, dari Saya tuh Labuan tahu, Bajo. saya tahu banget daerah sana tuh saya tahu banget. Kalau di Padar mungkin Iya sih, emang lama bisa. banget saat itu. Ada kali sejam. Ada bisa 2 jam mungkin. Kalau di Pulau Kami itu deket banget, kelihatan dari Labuan Bajo pulaunya. Itu deket banget, jadi udah saya nggak mau bahas yang itu terlalu banyak. Saya juga harus pengajian juga. Iya, mohon maaf ya. Makasih ya Kak. Kalau misalnya memang mau langsung ke ini aja, ke pihak hukum saya aja. Nah selama saya ikutin itu kapten kapal itu attitude-nya kurang baik. Saya katakan kurang baik itu di samping juga dia sombong ya, sombong, ujub. Karena setiap tamu itu selalu diomongin Bapak Ibu, saya kapten kapal di sini. Saya yang berkuasa di kapal ini. Meskipun dengan bos saya, kalau masalah kapal, bos saya nggak bisa ngatur saya. Ya sekata-kata itu. Terus keselamatan Bapak Ibu ada di tangan saya karena saya yang tahu cuaca. Nah itu saya dengar itu miris saya terus terang. Wah ini kalau nggak bisa dirubah attitude-nya bisa membahayakan kapal juga. Nah kemudian sikap yang kedua yang nggak bagus itu selalu dia ngomong kalau nggak minum Shopee. Shopee itu sejenis minuman keras khas Labuan Bajo. Kalau nggak minum Shopee itu dia nggak bisa energi, nggak bisa semangat. Nah, sempat saya bilang ya sekuat-kuatnya manusia kalau terhadap minuman keras pada saatnya titik kulminasinya akan membuat ngantuk, lemah malahan gitu. Nah, rupanya dia nggak nerima seperti itu. Faktanya saya juga sering lihat dia itu tidur gitu. Harusnya itu di kapal itu harus ada shift jaga. Satu tidur, satu berjaga gitu. Kalau kapal dalam keadaan berhenti ya, supaya pada saat kena angin itu kapal kan kalau kena angin kan dia pasti ini geser kan. Nah geser kalau masih jauh dari pulau nggak masalah. Khawatirnya kan geser terus menjauh itu nggak tahu karena pada saat buang jangkar itu belum tentu jangkar itu kuat menggigit di batuan. Bahkan kadang nggak ada batuan jadi ke bawah terus ini jangkar itu. Kecuali ada mooring namanya. Nah mooring itu sejenis pelampung yang di bawahnya itu ada batu yang beratnya bisa 1 ton. Nah itu biasanya kapal ngikatin di situ. Tapi biasanya mooring itu ada di daerah yang memang tempat tujuan kapal itu berlabuh di situ. Nah pada waktu saya kejadian itu tidak di tempat kapal berlabuh dan kesalahan adalah semua kru tidur. Itu pada saat saya nyalain jam 5:08 itu yang bangun kapten tapi terus pindah ke atas. Ternyata juga mesin nggak dinyalain gitu. Harusnya pada saat angin kencang itu tuh mesin kapal harus hidup dan nakoda harus tetap mengendalikan. Jadi pada saat misalnya ke bawah angin dia harus mengendalikan untuk merubah ke posisi lagi gitu. Nah ini nggak dilakukan. Ya human error, absolutely human error. Dan itu udah saya sampaikan sebenarnya ke istri saya ketika istri saya mau datang. Ini attitude dari kapten itu tidak baik. Terus saya share kata-kata dia di grup. Jadi kapten itu nulis di WA grup itu kata-kata dia gitu. Nah, bahwa intinya saya nggak bisa diatur, memang gitu. Siapapun nggak bisa ngatur saya di kapal karena saya yang berkuasa. Ya intinya gitu kan. Saya share ke istri saya penasaran. Memang kapten wajahnya seperti apa? Saya share. Nah, tapi nggak ngomentari wajah istri saya, cuman lihat tampangnya aja. Supaya istri saya juga paham lah kalau karakter kapten yang nanti kapal yang ditumpangi seperti itu. Kecewaan saya itu di kru kapal ini nggak ada yang bangun. Itu aja faktornya. Kalau mereka bangun itu juga pasti ada antisipasi gitu. Karena pergerakan kapal itu akan kelihatan gitu. Karena apalagi itu
udah mendekati pagi ya, udah memang ya pagi jam 5:30 itu mendekati terang gitu. Jadi pulau sebelahnya juga kelihatan itu. Kalau kapal itu dekat, karena tidur kapal mendekat pulau itu nggak ketahuan. Nah, saya menilai nahkoda itu mungkin pengaruh minuman sehingga dia ada rasa malas untuk ke sana. Dan guide pun juga memiliki andil. Kenapa guide memiliki andil? Karena guide itu kalau tiap trip naik Padar itu juga pasti ini fisiknya nggak akan kuat itu. Makanya kalau nggak ke Padar, guide seneng gitu. Karena dia pikir nggak akan naik sampai puncak. Karena beberapa tamu di kapal yang saya naikin itu banyak yang komplain guide itu hanya sampai di pos 1 lah istilahnya. Jadi hanya pelataran yang dikasih semen itu, yang datar, hanya sampai situ. Nah kalau sampai itu kan nggak bisa sampai lebih tinggi lagi, rugi kan. Tamu yang ke Labuan Bajo itu pasti saya dengan segala cara istilahnya dengan segala cara saya akan saya kasuskan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.